فإن الاستكثار من أمور الدنيا ما هو شيء أصلا فلا تجعل لنفسك منها شيئا ولا تقل ربما تدعو إليه حاجة فحاجة الآخرة والدين أهم إليك من هذا وكلما قدر الإنسان يضيق على نفسه في هذا الزمان لوجه الله لا لشيء آخر فهو أحسن فإن ما عند الله خير وأبقى لا تفعل شيئا من أمور الدنيا. Janganlah kamu mengerjakan sesuatu pun daripada urusan-urusan dunia illa ma'al hajati dhahirah, kecuali bersama kepentingan yang sangat nyata. Urusan dunia itu karena perlu, jangan dijadikan hobi, kegemaran, kesenangan, tapi karena keperluan. Fainal istikthar min umur dunia ma hu syai' asla. Karena sesungguhnya orang yang memperbanyak, memaksimalkan, menyibukkan daripada urusan-urusan dunia, sama sekali nggak ada hasil, nggak ada nilai sama sekali. Fala taj'al li nafsika minha syai'. Karena itu dalam urusan dunia ini jangan kamu jadikan untuk jiwa nafsu kamu atau jiwa kamu dari urusan dunia sedikit pun. Saya misalnya bekerja supaya sepatu saya baru, jangan. Saya bekerja supaya duit saya banyak, jangan. Saya bekerja untuk cari hajah, untuk biaya hidup keluarga, untuk biaya pendidikan anak. Bekerjalah karena hajat, karena ada kepentingan yang nyata. Jangan untuk persiapan diri, jangan untuk memanjakan diri kamu. Wala taqul rubbama tad'u ilaihi hajah. Jangan kamu nanti berkata, mungkin nanti satu saat saya perlu, mungkin masa depannya saya perlu. Kenapa? Fahajatul akhirah wad din aham ilaika min hadha. Karena keperluan agamanya kamu, keperluan akhiratnya kamu lebih penting daripada persiapan kamu untuk keperluan dunia. Nggak habis-habis. Nanti 10 tahun jelas kita akan perlu itu semuanya. 10 tahun, 10 jam lagi belum tentu hidup ini. Hajatak untuk akhirat sudah kamu persiapkan. Keperluan kamu, kepentingan kamu untuk akhirat sudah kamu persiapkan. Jadi di sini kita diajak sama beliau, bekerja itu jangan terlalu menjadi-jadi, nggak akan habis. Dikatakan orang ini dengan urusan dunia ini seperti orang yang kehausan minum air laut, nggak tambah hilang hausnya, tambah semakin haus. Dalam urusan dunia juga begitu, nggak akan puas nanti, terus sampai dalam satu hadis Nabi menyatakan laukana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Kalau seandainya manusia itu punya 2 lembah emas, bukan 2 kresek ya,
bukan 2 tas, bukan 2 keranjang, 2 lembah. Jurang itu diisi emas 2 kali. Kira-kira untuk 70 turunan mungkin cukup gitu ya. Tapi apakah manusia sudah puas? Alhamdulillah sudah. Kalau begini anak sudah cukup. Labtagha tsalitsan, dia pasti masih ingin yang ketiga. Kasih 3 kepingin 4. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, tidak bisa memenuhi perutnya manusia, tidak menjadikan manusia itu berhenti puas illa turab, kecuali kalau sudah diisi tanah, artinya mati. Karena itu jangan coba-coba kamu menjadi orang yang ketagihan dengan urusan dunia, nggak akan habis, nggak akan selesai kamu. Selalu kamu akan dibuat payah pontang-panting untuk urusannya. Nggak ada hasilnya memperbanyak urusan dunia. Karena itu jangan sekali-kali, kata beliau, kamu mempersiapkan untuk nafsu kamu, untuk jiwa kamu dalam urusan dunia. Ya, supaya kita nanti punya rumah yang lebih bagus, supaya kita nanti punya baju yang lebih mewah atau kendaraan yang lebih mewah. Nggak usah begitu. Seadanya kamu terima. Lu perkara nanti Allah Subhanahu wa taala ngasih yang lebih baik, alhamdulillah, tapi urusan kamu bukan urusan duniawi. Janganlah, barangkali nanti ada perlunya. Barangkali kamu perlu sama dunia, gimana nantinya? Lah, yang lebih penting keperluan kamu untuk akhirat, keperluan kamu untuk mati, keperluan kamu nanti ada di kubur, keperluan kamu nanti ada di pengadilan Allah. Mau bawa apa kamu? Itu lebih penting kamu persiapkan. Nah, karena itu wa kullama gadara al-insan yudadhiq ala nafsihi fi hadha zaman liwajhillah. Karena itu setiap manusia itu mampu, kapan saja manusia itu mampu yudayyiq ala nafsih, untuk dia tadi itu mempersempit untuk dirinya fi hada zaman, di zaman sekarang ini, dalam urusan dunia, liwajhillah, tapi mengharap karena ridho Allah, la li syai'in akhar, bukan karena untuk kepentingan yang lain, fa huwa ahsan, itu lebih baik. Kalau seandainya dia mempersempit urusan dunia untuk zaman sekarang ini, itu ahsan, lebih afdal. Nggak perlu sudah sarung yang mewah, yang mahal-mahal, yang biasa aja, afdal. Yang penting saya bisa hidup layak. Ukuran duniawi dipersempit, itu afdal. Pertama, membuat kamu tidak cinta dunia. Yang kedua, kalaupun keadaan kamu berbalik, kamu tidak bingung. Paham nih? Tidurnya sudah biasa ada di amben misalnya, di papan. Tidurnya tidak biasakan dia di spring bed misalnya, padahal dia mampu untuk beli itu. Kalau seandainya berbalik misalnya, kok dia itu melarat total, sudah biasa keadaannya seperti begitu. Makanannya seadanya misalnya, kalau seandainya dia tadi itu berbalik keadaannya, udah biasa makan begitu. Tapi kalau udah membiasakan dirinya dalam kemewahan, berbalik, nggak bisa tidur di atas amben. Nggak nafsu makan dengan makanan yang model begitu, risih dengan pakaian-pakaian begitu, biasa naik mobil mancal misalnya, dia akan bingung gimana caranya ngatasi ini. Kemudian, tapi itu semuanya ditinggalkan karena mengharap ridho Allah, bukan karena kekikiran, bukan karena bakhil, bukan karena medit, tapi karena berharap ridho Allah SWT. Gini buktinya,
kalau orang itu mengharap ridho Allah. Dia misalnya punya duit 2 juta. Dia bisa makan makanan yang mewah, bisa dengan 2 juta. Tapi dia tidak mau, makannya sederhana. Kemudian yang lainnya ditinggalkan karena mengharap ridho Allah, kasihkan fuqara al masakin. Dia mempersempit urusannya dengan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena iman duitnya habis, enggak. Ini akan sangat menguntungkan orang itu dalam keselamatannya di akhir zaman seperti ini. Kenapa? Fa inna ma 'indallahu khairun wa abqa. Karena sesungguhnya jika dunia tadi itu ditinggalkan karena mengharap ridha Allah, sesungguhnya yang di sisi Allah itu lebih baik dan kekal. Cuma nggak gampang itu, perlu hidayah itu. Orang itu kalau sudah cinta dunia, lebih gampang dicabut nyawanya daripada dicabut dunianya. Hati-hati, sulit. Dia akan menyatakan kalau dunianya diambil, jihad membela dunia. Tapi kalau sudah agamanya diganggu, biasa, lah apa-apa. Allah Ghafur Rahim, Allah Maha mengampuni dosa. Tapi urusan dunianya, kalau perlu pedangnya akan disediakan. Kenapa? Jihad membela hak. Ini orang tertipu sebenarnya. Yang model demikian ini adalah tertipu. Seharusnya urusan dunia kurang lebih kamu banyak memaafkan, itu afdol. Tapi urusan din, urusan agama nggak bisa dikompromi, nggak bisa untuk ditinggalkan, nggak bisa untuk dikurangi, harus persis. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari hubbud dunia.